Bapak Ibu semuanya, mari bersama-sama kita memberi penghormatan kepada Buddha dengan merangkapkan tangan di depan dada. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Hormat kepada Ia yang penuh berkah, yang layak, yang cerah, sempurna, sejati. Dibandingkan dengan kekuasaan mutlak di bumi, atau pergi ke surga, atau kekuasaan atas segenap dunia, buah kesucian yang masuk arus melampaui itu semua. Saya kutip dari Dhammapada nomor 178. Selamat malam, Namo Buddhaya. Beribun kabari Bapak Ibu sehat. Nah, kayak umat Buddha nih dikoi kabari bagaimana? Jawabnya bagaimana? Nah, kalau orang teman kita yang Muslim mulai tanya kabari kok alhamdulillah. Kalau orang Kristen ditanya kabarnya gimana? Puji Tuhan. Nah, kalau umat Buddha ditanya kabarnya bagaimana? Alhamdulillah. Bukan Bapak Ibu. Kalau umat Buddha kalau ditanya bagaimana kabarnya, ahu sukang. Ahu sukang ya. Kalau ditanya kabarnya bagaimana Bapak Ibu, ahu sukang. Coba sarang-sarang. Ahu sukang. Artinya apa? Bahagianya. Menggambarkan apa? Kita sedang bahagia. Kalau dalam keadaan duka bagaimana? Ahu duka. Ahu duka. Tapi kalau kita sedang bahagia, kalau ditanya kabarnya, ribut Bapak Ibu kabare ahu suka. Jadi deh, ahu sukang. Apalagi dilakukan ahu sukang gitu. Bahagianya. Bahagia dari apa? Masih sehat, enak makan, enak tidur, enak jalan, enak pergi kemana mana. Kita bahagia, ahu suka. Mulai hari ini, ayo dipopuler nih, ya. Kayak ditakoni piye? Pripun kabare ahu sukang? Ben ketok wong Buddha ngoten maksud kula, nggih. Siap nggih? Siap. Tadi lek wong Buddha nek kok is ahu sukang. Sampeyan kudu iso jelas nih. Bahagianya. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Nah, sakit nggih? Sakit. Umat Buddha punya ciri sendiri ya. Jangan alhamdulillah Buddha gitu kan, ya bukan pas. Nah, itu ya. Nah, itu yang lebih pas seperti itu. Nah, Bapak Ibu, umat Buddha niku punya yang namanya kitab suci. Kitab suci umat Buddha niku jenenge napa? Tripitaka atau 3 kumpulan atau 3 keranjang. Apa saja itu? Sutta Pitaka, terus Vinaya Pitaka, kemudian yang terakhir apa? Abhidhamma. Saya awali dulu ya dengan cerita dari Ayasma Upali, Ayasma Bante Upali. Bapak Ibu, dulu itu Ayasma ya, sebelum menjadi biku, Ayasma Upali ini merupakan tukang cukur istana. Nah, kemudian tukang cukur istana kerajaan Sakya. Pada saat itu para pangeran itu ingin bertemu dengan Buddha. Kemudian karena para pangeran Bapak Ibu ingin bertemu dengan Buddha pergi, itu mereka semua menaiki gajah. Semua naik gajah juga diiringi dengan iring-iringan seperti kita itu sedang perayaan, kayak wong karnaval ngoten niku. Di depan ada draben, dedang gitu ya, untuk memecah jalan. Setelah sampai di luar hutan, para pangeran Sakya ini berpikir bahwa tidak layak, tidak tepat kalau kita masuk hutan dengan iringan yang begini besarnya.
tentu akan ditolak oleh Buddha. Akhirnya apa? Gajah juga para iringannya ini disuruh kembali ke kerajaan Kapilawatu. Nah, kemudian tinggal para pangeran dan juga Upali si tukang cukurnya ini ikut. Nah, kemudian Bapak Ibu, para pangeran ini mencukur rambut, janggut, memakai jubah seperti pertapa, ya seperti tapis. Kemudian semua baju, ya baju-baju perhiasannya semua pangeran itu, semua mahkotanya juga dilepas, diberikan kepada Upali. Terus ngomong para pangeran, Upali, ini mahkota dan juga perhiasan kerajaan silahkan diambil. Boleh kamu kembalikan ke istana atau kamu gunakan untuk hidup, atau untuk mencukupi kehidupanmu. Terus Upali berkata, Bapak Ibu, oh, pangeran jangan berkata begitu. Pangeran jangan begitu. Kalau saja ada orang yang tidak tahu, tidak mengerti, dikira saya ini merampok para pangeran dan saya akan dipukul atau dihukum oleh orang-orang Sakya yang terkenal keras dan suka menghukum. Nah, kemudian Upali berkata, biarlah saya juga ikut menjadi biku. Nah, kemudian baik kalau memang demikian, mari ikut dengan kami. Kemudian mahkota dan semua baju kerajaannya itu dimasukkan di dalam kain, terus diikat, ditaruh di pohon. Para pangeran berkata, siapapun yang menemukan ini boleh mengambilnya untuk kebutuhan hidup. Nah, kemudian para pangeran ini masuk menemui Buddha bersama dengan tukang cukurnya tadi bernama siapa? Upali. Ya masih belum jadi biku, tetap namanya Upali karena belum ditapis. Kemudian para pangeran berkata, nah kita ini adalah para pangeran, sudah terbiasa menjadi orang yang tinggi. Tentu saja kalau pejabat, karena pangeran anak wong sugih biasanya ya, itu kesombongannya pasti tinggi. Nah, kemudian supaya saya ini tidak terlalu sombong, lebih baik Upali ditapis terlebih dahulu. Nah, akhirnya apa? Ngomong sama Buddha, Bante, supaya kesombongan kami ini tidak naik, ya tidak terlalu tinggi, biarlah Upali ditapis terlebih dahulu. Kemudian Buddha mengatakan biku, dan Upali pun ditapis menjadi biku pertama di rombongan pangeran itu dan menjadi yang paling tua. Dan biku yang paling tua pasti akan dihormati oleh para pangerannya. Nah, kemudian setelah ditapis Bapak Ibu, Upali ini ngomong kepada Buddha, ngomongnya ngeten, Bante, setelah saya menjadi biku, izinkan saya masuk ke hutan untuk meditasi. Nah, kemudian Buddha ngomong, anakku Upali, setiap biku punya kelebihan masing-masing. Kamu tidak cocok untuk menjadi biku hutan. Tetaplah di dalam sangha, ikuti peraturan yang ada dalam sangha. Nah, Ayasma Upali ini paham Bapak Ibu, oh ternyata Buddha itu menginginkan saya berada di dalam sangha, dan dia melaksanakan semua peraturan-peraturan yang diberikan oleh Buddha itu diingat dan dilaksanakan dengan baik. Nah, kan tetapi Upali ini juga bijaksana Bapak Ibu. Bijaksana demikian. Di dalam peraturan para biku itu kan tidak boleh minum minuman keras atau minuman yang memabukkan, atau yang diragi dan lain sebagainya. Akan tetapi Bapak Ibu, ada biku yang bisa sembuh kalau dia itu minum anggur yang sudah diragi. Terus yang Ayasma Upali ini mendekati Buddha bertanya,
Bante, ini di peraturan ini menerangkan bahwa biku tidak boleh minum minuman keras. Terus ada Bante yang sakit, dia bisa sembuh kalau minum anggur yang telah diragi. Nah, kemudian Buddha berkata, dalam peraturan ini ada perbedaannya, yaitu kecuali sakit. Hingga saat ini setiap di Winaya itu ditulis di belakang kecuali sakit. Biku tidak boleh makan pada waktu pada waktu malam hari dan waktu tidak tepat kecuali sakit. Kemudian setelah Buddha parinibbana meninggal dunia, Bapak Ibu, Ayasma Upali inilah berkesempatan untuk mengulang kembali yang namanya Winaya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar ya, mengulang kembali apa sih itu Winaya. Kira-kira untuk perumah tangga, ini saya sampaikan ya Bapak Ibu, Bapak Ibu semuanya ini adalah perumah tangga. Saya menyampaikan ya di ranahnya perumah tangga. Saya tidak mengatakan di ranahnya para pertapang, karena kita perumah tangga. Kira-kira ada enggak ya? Kira-kira ada enggak Winaya untuk perumah tangga? Wonten apa boten? Ada boten? Wonten ternyata Bapak Ibu ya. Nah, saya bacakan dulu ya. Nah, Winaya, apa sih itu Winaya? Nah, Winaya itu secara garis besar artinya adalah penyingkiran aturan, norma, dan tata tertib. Nah, Winaya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, Winaya untuk para biku dan bikuni. Yang kedua, Winaya untuk perumah tangga. Kita bahas bareng-bareng ya. Nah, nanti misalkan muncul pertanyaan, ditanyakan betul nomor-nomor. Nah, Winaya untuk para biku atau bikuni disebut dengan Patimokkha atau Samwara Sila atau Payati Sila. Sila yang menjadi peraturan. Jadi kalau biku melanggar Winaya, dia akan mendapatkan Patimokkha atau hukuman. Nah, di situ ada, misalkan biku kencing berdiri, gitu ya. Itu kira-kira melanggar apa bukan? Nah, melanggar Bapak Ibu. Kalau biku kencing berdiri, dia akan mendapatkan hukuman. Atau biku berada di satu ruangan dengan wanita tanpa ada orang lain, itu melakukan pelanggaran. Nah, itu ada namanya kena Patimokkha, itu ya. Itu sila yang menjadi peraturan atau payati sila. Ini hanya pengetahuan saja, nggih. Nah, kalau untuk kita untuk perumah tangga yaitu disebut dengan Gahapati. Nah, Gahapati ya. Nah, sebagai informasi, umat Buddha seperti kita, kula panjenengan ini disebut dengan upasaka upasika. Artinya upasaka upasika ini napa? Ngerti napa dereng? Nah, dereng ngerti. Upasaka upasika itu artinya adalah yang duduk dekat. Maksudnya duduk dekat dengan para anggota sangha. Kalau zaman dulu itu dekat dengan Buddha. Mereka itu berada di lingkungan Buddha. Itu upasaka upasika. Tapi kalau berada di luar, itu kepercayaan lain misalkan, itu disebut apa? Perumah tangga. Bukan umat lain gitu, bukan. Tapi Buddha menyebutnya adalah perumah tangga. Kalau kita umat Buddha ini disebutnya upasaka dan upasika. Yang artinya apa? Nah, artinya adalah yang duduk dekat. Atau Buddha itu biasanya mengatakan siswaku yang berbaju putih. Nah, kenapa kok dikatakan demikian? Kalau ketemu Buddha itu para upasaka upasika ini senang menggunakan baju putih-putih. Nah, kayak orang mau naik haji ya pakai putih-putih. Nah, biasa disebut dengan Pakati Sila. Sila yang alamiah. Artinya apa? Sila yang tidak menjadi aturan dalam sangga. Jadi kalau dilanggar boten-boten hukuman. Misalkan apa?
Bapak Ibu melaksanakan uposatha, melaksanakan Pancasila. Jenengan melanggar Pancasila, sila ketiga misalkan, itu ya tidak mendapatkan hukuman winaya yang alamiah. Nah, secara garis besar dalam Sigalowadaya, di Sigalowadah Sutta, yaitu yang panjang, Bapak Ibu nanti baca Sigalowadah belum ya? Secara garis besar di Sigalowadah itu ada winaya untuk perumah tangga dibagi menjadi 3. Jadi kalau ditanggapi winaya ini umat Buddha, ya Upasaka, Upasika ini piro? Hanya 3. Yang pertama apa? Memandang perbuatan buruk. Ini menurut Sigalowadah ya. Terus yang kedua, untuk memilih teman. Nah, yang ketiga, kewajiban sosial 2 arah. Nah, kita bahas satu persatu. Apa itu yang disebut dengan memantang perbuatan buruk? Nah, Bapak Ibu, ada 4 kotoran perbuatan buruk. 1, yaitu membunuh makhluk hidup. Kedua, mengambil yang tidak diberikan. Yang ketiga, berperilaku keliru terhadap nafsu. Yang keempat, berkata dusta. Ini adalah 4 kotoran perbuatan. 4 dasar perbuatan jahat. Jadi 4 dasar, ada 4 dasarnya. Yang pertama adalah hasrat duniawi. Nah, orang membunuh biasanya itu keinginannya untuk hidup. Ya, biasanya ono nyamuk enggak ada nyamuk wing karena sampean takut dicopot terus sabu, nyamuknya dipukul. Nah, itu adalah namanya hasrat duniawi. Atau ada orang jahat sampean enggak apa-apakan, mengerti orang itu jahat, Anda mengharapkan kematiannya, seperti itu juga. Atau binatang-binatang lainnya. Terus yang kedua adalah dasarnya adalah kebencian. Nah, kalau jenengan benci terhadap seseorang, maka Anda mengharapkan orang itu hilang dari Anda. Kemudian yang ketiga, kekikiran. Nah, dasarnya orang yang berbuat jahat itu yang pertama hasrat duniawi, yang kedua kebencian, yang ketiga kekikiran, terus yang keempat ketakutan. Misalkan Bapak Ibu pergi ke sawah, terus kemudian ketemu dengan ular yang berbisa, apa yang dilakukan? Ngambil kayu, terus ularnya dipukul. Padahal ularnya juga ngapa-ngapain, jadi dengan busa aja sudah pergi sendiri. Karena apa? Ketakutan. Kok lek nyokot aku, kok lek nyokot anakku, kok lek nyokot orang lain, kan belum tentu. Akhirnya apa? Dibunuh. Nah, itu atas dasar ketakutan. Ya, kita bahas selanjutnya. Ada 6 penyebab kehilangan kekayaan. Nah, jadi Bapak Ibu yang masih berumah tangga, hati-hati, ada 6 dasarnya supaya hilang kekayaannya. Saiki sugih ngoten lek melakukan 6 ini dijamin jadi tidak punya. Yang pertama apa? Minum arak, tuak, zat yang memabukkan lainnya. Jadi saya yakin kalau di sini tidak ada yang suka minum ya. Wong Kertajaya tak jamin boten yang seneng ngombe. Kenapa orang yang senang minum itu kekayaannya bisa hilang, Bapak? Kenapa? Orang yang senang minum itu mudah ditipu. Terus sampai kan nggak sadar, bisa dicuri, bisa diambil kekayaannya, atau digobloki. Allah mau bisa minum mabuk, ayo diterusno sampai hartanya menjadi habis. Nah, makanya kalau orang yang suka minum itu adalah salah satu alasan untuk menjadi orang yang kehilangan kekayaan. Yang kedua adalah berkeliaran di jalan di waktu yang tidak tepat, atau gampangnya wong Sidorejo ngomongi ngluyur. Bengi-bengi ngluyur reng lapeng. Ora ono rene, kono ono wayang budal. Di kono ono jaranan budal.
Di kono ono drum band budal, di kono ono cek sound budal. Setiap hari seperti itu. Lek aman terus turu. Akhirnya apa? Menjadi miskin. Hati-hati. Apakah tidak boleh? Boleh, tapi tidak boleh terlalu sering melekati. Nah, terus yang kedua, sering mengunjungi perayaan. Nah, seperti tadi. Terus yang keempat, berjudi yang menyebabkan kelalaian. Nah, salah satu yang lagi tren ya, itu adalah orang sekarang itu trennya adalah judi slot. Nah, judi online. Saya jamin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu senang judi online, saya jamin Bapak Ibu akan menjadi kere 7 turunan. Ya, hebat ya. Iya, bisa ngutang sana, ngutang sini, gadekan iki, gadekan iki, macam-macam hanya untuk membeli koin. Hanya ditipu oleh bandar. Jadi jangan suka berjudi ya. Nah, karena apa? Berjudi itu menyebabkan hilangnya apa? Hilangnya kekayaan. Terus yang kelima adalah teman yang buruk. Ya. Memiliki teman yang buruk. Nah, ini salah satu adalah hilangnya kekayaan. Teman yang buruk itu teman yang bagaimana Bapak Ibu? Teman yang suka mengajak berbuat tidak baik. Misalkan Pak Edi punya teman gitu, temannya buruk. Di kono lo ono cewek cantik kayak kono. Di kono ono LC cantik kayak rono. Nah, ini salah satu apa? Kekayaannya pasti hilang. Nah, apalagi dia suka memuji, sampai lo di duitnya cewek ayo rono. Nah, itu salah satu penyebab hilangnya kekayaan. Yang cara untuk memilih teman. Teman itu ada 2 jenis, Bapak Ibu. Yang pertama adalah teman palsu, yang kedua adalah teman sejati. Nah, ciri-ciri teman palsu itu seperti apa? Nah, yang pertama, kalau teman palsu itu adalah suka mengambil. Hati-hati kalau duwe konco seneng ngambil. Nah, ini hati-hati. Nang sawah ono degan dipek, degan gomule. Rokone tuwek-tuwek dulu digomule. Nah, ini adalah teman palsu. Di rumah ada jagung digowo mule. Nah, ini jangan didekati. Ini adalah salah satu ciri teman palsu. Yang kedua adalah pembual. Konco sing seneng gedubus. Nah, gedubus rasa ceritanya ya, pasti paham Bapak Ibu. Orang yang senang pembual itu apa? Ngomongnya itu sampai muntuk gitu, pinter. Ben apa ben iso mengambil barang panjenengan. Terus yang kedua penyanjung. Hati-hati. Teman yang suka menyanjung ini adalah salah satu teman yang buruk, teman palsu. Tujuannya apa? Hanya untuk menipu Anda. Sampean lho kok iki sepeda kok apik ya tak silih dhisik. Mobil sampean kok apik tak gawene dhisik. Lemah sampean tak sindene dhisik dan lain sebagainya. Dia itu adalah suka menyanjung Anda. Tujuannya apa? Untuk mengambil kekayaan Anda. Itu ya. Terus yang keempat adalah teman perusak. Teman perusaknya seperti apa? Teman yang suka dengan apapun yang Anda miliki. Misalnya peneruh lukisan. Pak Edi lukisanmu kok apik toh tak peke. Pak Edi sampean kok duwe piring apik toh tak peke. Pak Edi sampean kok duwe patung sing apik toh tak peke. Lama-lama kekayaane panjenengan hilang semuanya. Anda bisa jadi miskin. Itu namanya teman perusak. Kalau teman sejati seperti apa Bapak Ibu? Tadi ada teman palsu. Kalau teman sejati seperti apa? Teman sejati itu adalah teman yang suka menolong. Jadi kalau Bapak Ibu dalam kondisi yang tidak baik, mungkin ekonominya tidak baik atau keluarganya sedang tidak baik, teman ini akan menolong, memberikan pertolongan. Gak apa-apa lah pakai punya saya dulu, gak apa-apa. Boleh wis duwe sampean balik no. Misalkan seperti itu. Ini adalah salah satu teman sejati. Terus yang kedua yaitu pendamping. Teman pendamping ini begini. Misalkan jenengan sedang ada masalah, cekcok dengan keluarga, itu mendampingi Anda.
Yo dipikir-pikir kembali, ya mungkin memang satu keluarga itu biasa seperti sendok dan garpu ya, saling berbenturan untuk melanjutkan kehidupan. Ya, ini mendampingi dengan memberikan penguatan atau dalam kondisi susah sampean misalkan memberikan penguatan, ini adalah disebut dengan teman pendamping. Terus kemudian yang keempat adalah penyayang. Jadi menyayangi Anda seperti keluarga Anda. Kewajiban sosial dua arah. Apa itu kewajiban sosial dua arah, Bapak Ibu? Nah, itu dalam Sigalowadah, kalau sempat membaca silakan dibaca, itu ada kewajiban dua arah, menyembah 6 arah. Nah, arah yang pertama adalah arah timur. Arah timur ini sebagai orang tua, kewajiban dua arah, yaitu kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban anak terhadap orang tua. Tidak perlu saya jelaskan ya. Terus arah selatan sebagai guru. Nah, guru, kewajiban guru terhadap murid, murid terhadap guru. Ini kewajiban sosial dua arah. Terus tadi selatan, barat yaitu sebagai pasangan, yaitu suami, kewajiban suami, juga kewajiban istri. Kewajiban suami ini apa Bapak Ibu? Kewajiban suami memberikan nafkah. Kewajiban istri menjaga harta kekayaan. Itu tugasnya istri ini berat. Bangun lebih pagi, tidur lebih malam. Ini kewajiban seorang istri kalau di Sigalowadah Sutta ya. Kemudian arah utara sebagai teman. Ya, kalau teman ya dua arah, saya memberi, kamu memberi, sama-sama saling mengisi. Nah itu ya. Terus arah bawah itu sebagai majikan dan pekerja. Saya tidak mengatakan pembantu ya, tapi pekerja. Nah kalau pembantu istilahnya pesuruh, tidak pas. Jadi kalau umat Buddha ya itu bukan pembantu tapi lebih ke pekerja. Karena dia bekerja untuk Anda, menyiapkan Anda misalkan mencucikan piring, mencucikan baju, untuk mendapatkan upah. Nah, ada kewajibannya majikan, ada kewajibannya pekerja. Itu sosial dua arah. Nah, sedangkan selanjutnya yaitu arah atas, yaitu untuk siapa? Guru dan murid. Jadi kenapa arah atas yang paling tinggi? Guru itu menunjukkan apa? Yang belum tahu. Nah, dan juga seorang guru harus bisa menunjukkan jalan ke surga. Kalau belum bisa menunjukkan jalan ke surga, belum bisa menjadi seorang guru. Ya, guru ini menunjukkan jalan ke surga dan memberikan pengetahuan yang belum diketahui oleh muridnya. Jadi 5 sila dan 8 sila itu termasuk dalam winaya perumah tangga atau biasa disebut dengan apa? Pakati sila atau aturan yang tidak menjadi peraturan. Jadi kalau dilanggar pun ya tidak masalah. Kalau bisa dijalankan itu lebih baik. Tapi kalau dijalankan nanti akan mengarah ke kesucian. Dhammika Sutta itu lebih condong ke menata perumah tangga atau seperti dalam keluarga hartawan Anathapindika yang pernah saya ceritakan itu ya. Hartawan Anathapindika yang punya peraturan mulai dari pekerja sampai seluruh keluarganya itu setiap uposatha wajib melaksanakan uposatha. Tujuannya apa? Mereka bareng-bareng menata kehidupan lebih baik ke sana. Ya, kalau kita mau melaksanakan winaya perumah tangga, kalau 5 tidak saya jelaskan ya, Pancasila itu loh ya. Ya Pancasila itu sudah tidak saya jelaskan lagi, tapi yang 8. Nah 8 ini berbeda, saya ambil berbeda dari Dhammika Sutta ya. Ini ada 8. Nah yang pertama adalah sudah tidak melatih diri lagi menjadi jangan membunuh makhluk. Nah kalau uposatha tidak boleh membunuh makhluk Bapak Ibu ya. Bukan melatih diri tapi sudah tidak boleh. Jangan membunuh makhluk. Nah kalau misalnya dilanggar dapat hukuman atau tidak? Tidak. Ya, tapi kalau dilanjutkan Bapak Ibu nanti akan mengarah ke kesucian.
Nah, yang kedua, jangan mengambil barang yang tidak diberikan. Nah, makanya kalau pada waktu uposatha ya, kita melaksanakan 8 itu kalau memang tidak diberikan, misalkan di sini ada buah nih, misal Pak Edi ya, ini tidak tahu Pak Edi dari sawah pulang tidak melaksanakan uposatha kan langsung diambil dimakan. Nah, tapi kalau pada saat uposatha tidak boleh langsung diambil dimakan, tanya dulu sama istrinya, ini buah ini apakah bisa dimakan? Oh boleh, baru diambil, saya makan ya, boleh dimakan. Nah, paham ya perbedaannya ya? Langsung Bapak Ibu mengambil terus dimakan. Nah, itu sama dengan Bapak Ibu mengambil barang yang tidak diberikan. Karena apa? Ini belum tentu ini miliknya Pak Edi kan begitu. Mungkin juga istrinya sedang menyiapkan untuk tamu misalkan kan seperti itu. Terus yang ketiga, jangan berkata dusta. Ngapusi untuk kebaikan. Kalau umat Buddha tidak ada berbohong untuk kebaikan, tidak ada. Berbohong tetap berbohong. Jangan berkata dusta. Kalau tidak tahu ya bilang aja nggak tahu. Oh saya sedang tidak tahu, saya tidak tahu itu. Nah, gitu. Atau oh mungkin begini, nggak boleh. Aku mang lo, mulai orang oleh 5.000, mau tak donang awakmu tukun 3.000. Nah misalkan itu namanya berkata dusta. Jadi jangan berkata dusta. Nah kalau biasanya di 8 itu yang ketiga apa? Brahma Dari. Tapi ini yang ketiga berkata dusta, agak berbeda. Terus yang keempat, jangan mengkonsumsi zat yang memabukkan. Zat yang memabukkan ini seperti apa? Ya semua zat yang bisa memabukkan. Misalkan makan itu apakah bisa memabukkan Bapak Ibu? Bisa. Jangan makan sehari 7 kali misalnya. Itu sudah termasuk mabuk. Ya makan aja terus. Apalagi ngerokok sehari petang slop, 5 slop, nah itu sudah termasuk mabuk juga. Nah itu jangan ya. Nah atau yang paling gampang bisa karena itu adalah mengkonsumsi minuman keras. Yang kelima, memandang laku hidup tak luhur dan berhubungan intim. Nah, yang 8 ini kalau Bapak Ibu sedang melaksanakan winaya, ya winaya rumah tangga ini 8 latihan ini memandang laku hidup tak luhur dan berhubungan intim. Untuk di sini ada anak-anak saya bisa menjelaskan. Jadi kalau sedang melaksanakan atasila yo sementara bisa karo bojone turu dhewe-dhewe, Pak sampean saiki turu ning kono aku turu ning kene. Sementara awake dhewe bisa ranjang dhisik. Sakit toh? Gampang, apa meneh sing urung duwe bojo wis mulai gampang maneh. Gampang ya, budo rodo gampang ya. Nah, terus kemudian yang keenam, jangan makan pada malam hari dan makan tak pada waktunya. Jadi kalau kita sedang melaksanakan winaya rumah tangga itu ya jangan makan malam hari nekos gitu ya. Ono bakso, ono mie, ono gorengan, nah ini jangan. Nah kenapa? Kalau di zamannya di Hartawan Atambika itu kalau sudah tengah hari itu mereka berumur, terus kemudian masuk kamar mereka mendaras 32 bagian tubuh, kalau nggak salah seperti itu. Nah mereka menghindari makan dan minum di malam hari dan di waktu yang tidak tepat. Terus yang ketujuh jangan menggunakan untean dan jangan memakai wewangian. Untean itu ya seperti kalung dari bunga-bunga itu loh. Ya itu jangan. Kalau orang-orang India kan biasa kalau dulu itu pakai untean, ronce dari bunga kantil, ronce dari bunga melati, itu tidak diperkenankan kalau kita melaksanakan latihan itu. Ya, melaksanakan winaya rumah tangga tadi ya. Terus juga memakai wangian, pakai wangi-wangi, parfum gitu ya, tidak diperkenankan. Tapi kalau mandi pakai sabun boleh atau tidak? Boleh nggak boleh? Boleh. Terus pas atasila atau melaksanakan 8 sila terus 100 bahaya gitu.
Aku saiki posone wong bodho. Ora adus. Wis bahaya iki. Gitu. Awake saya toko sawah terus ora adus turu was. Wah, karu-karuan ya. Dia tetap boleh mandi menggunakan dengan sabun. Yang penting tidak menggunakan wewangian. Semprot gitu ya, seperti nom-nom itu artinya itu biasanya kan semprot gitu. Nah, terus yang ke 8, tidur di alas yang kecil dan hamparan tanah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan winaya rumah tangga ini, lebih baik tidur di alas yang kecil, tikar dan hamparan tanah. Kalau zaman dulu bukan di depan kaki, tapi lebih condong tidur di tanah. Seperti siapa leluhur kita, orang tua kita dulu pada waktu ngelakoni ya. Itu saya kan juga pernah ngelakoni juga biyen. Topo ngebleng yo. Mute dikembino, undur-undur, terus ngebleng sedina sungi, ngrawat, terus pernah niku. Turune ning jogan ngarep lawang. Nek kepengin ketemu Nini Tawa, turu ning ngarep apa? Luweng atau pawon. Nate wonten sing ketemu Nini Tawa? Mboten nggih, mboten sakit. Nini Tawa medeni. Sampeyan turu ning ngarepe luweng ngaten ketemu Nini Tawa. Oh biyen ngoten niku. Nek kepengin napa niku turu ning depan pintu juga. Dan nek orang biyen ngoten niku tidure di hamparan tanah. Setelah kita tahu winaya bagi berumah tangga dan tujuan dari melakukan winaya itu untuk apa? Nah, saya kira awake dhewe sudah tahu winaya berumah tangga itu apa? 5 sila dan 8 sila. Terus tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah menata kita untuk masuk ke arus tingkat kesucian. Jadi cita-citanya umat Buddha. Dadi wong Buddha ora tau nglakoni Pancasila, ora tau nglakoni 8 sila, ya percuma. Bapak Ibu ya percuma. Kenapa kok percuma? Enggak akan ke sana. Mentok kali Bapak Ibu ya sampai di surga. Kalau Bapak Ibu ingin masuk di surga gampang. Bapak Ibu buat baik yang bawahnya aja. Beribu-ribu perbuatan baik, Bapak Ibu bisa ke sana. Tapi kalau melaksanakan ini Bapak Ibu 5 ya, winaya rumah tangga ini, Bapak Ibu pasti akan menuju yang namanya cita-cita umat Buddha yang disebut dengan Nibbana Paramang Sukhang. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa masuk arus atau yang disebut dengan apa? Sota Panna. Kapan itu? Apakah bisa berumah tangga? Bisa Bapak Ibu, jangan khawatir. Bisa. Selama Bapak Ibu menjalankan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu pasti akan memperolehnya ke sana, masuk arus. Nah, kalau zaman Buddha ada orang-orang berumah tangga seperti kula panjenengan ini bisa masuk arus. Salah satu yaitu upasaka utama yang bernama Cita dan Hataka. Nah, ini mencapai tingkat kesucian anagami atau tingkat kesucian yang ketiga. Kalau upasika, yaitu upasika utama, Ujutara mencapai Sotapana dan Utara Nadamata mencapai Sakadagami. Dan ya, Raja Sudodana, ayah dari Pangeran Siddhartha ini juga mencapai tingkat kesucian tertinggi, yaitu apa? Arahat. Nah, setelah tahu ya, setelah mengerti, monggo saran-saran kita laksanakan. Ini pada waktu hari-hari uposatha, bulan terang, bulan gelap, pertengahan bulan terang, pertengahan bulan gelap, ini dilaksanakan, jamin Bapak Ibu bisa mencapai yang namanya Sota Panna. Ya jalannya cuma ini Bapak Ibu, kalau tidak ada yang lain, jalannya cuma ini. Kalau berumah tangga dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu pasti akan mencapai sana, dijamin. Nah, ini sudah banyak yang saya sampaikan. Kita telah membuat kebajikan. Mari Bapak Ibu, kebajikan ini kita persembahkan
untuk keluarga dari Pak Edi. Monggo semuanya bersikap anjali. Mari kita persembahkan kebajikan yang telah kita lakukan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idangwo natina hotu sukita hotu natayo. Idangwo natina hotu sukita hotu natayo. Idangwo natina hotu sukita hotu natayo. Semoga ini untuk keluarga kami, semoga keluarga kami bahagia. Semoga ini untuk keluarga kami, semoga keluarga kami berbahagia. Semoga ini untuk keluarga kami, semoga keluarga kami berbahagia. Sabe duka pamucantu, semoga semua terbebas dari duka. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup bahagia. Idam we punya nibanasa, pacaya betul. Semoga kebajikanku ini menjadi pendukung menuju nibbana. Aho sukang, bahagianya. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.